Oke, kali ini kita akan membahas tentang vektor. Pada video kali ini kita akan membahas hanya tentang pengertian vektor, kemudian ada hubungan antar vektor ya, kapan dikatakan sama ya. Kemudian ada lagi macam-macam vektor. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang tentang menentukan panjang ataupun besar suatu vektor. Biar tidak terlalu lama begitu ya, kita langsung bahas tentang pengertian vektor terlebih dahulu. Saya mau ilustrasikan untuk biar lebih paham tentang vektor ini, saya mau ilustrasikan dulu tentang ada seorang anak begitu misalkan ya. Seorang anak dia berjalan dari titik A kemudian menuju titik C lalu berakhir di tempat B. Nah, sebenarnya si A ini mau menuju ke tempat B, tapi harus melalui titik C atau tempat C. Nah, sini saya ilustrasikan bahwa dari A ke C, anak tersebut harus menempuh perjalanan 4 km. Dari C ke B, anak tersebut juga harus menempuh perjalanan 3 km. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan jarak tempuh di sini. Jadi yang pertama saya kaitkan dengan jarak tempuh. Jadi kita disuruh mencari jarak tempuhnya. Maka besar jarak tempuh ataupun jarak tempuh yang dilalui oleh anak tersebut dari A ke B itu sebesar 4 km ditambahkan dengan 3 km sejauh 7 km dengan menjumlahkan jarak antara A ke C dulu dan tempat C jaraknya dengan B kita jumlahkan dengan si AC tadi. Jadi tinggal 4 tambah 3 sama dengan 7 km. Nah, tapi kalau kita bicara tentang perpindahan, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Berapa besar perpindahannya dan kemana arah perpindahannya. Ya, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita tinggal hitung jarak A ke B saja dengan menarik ruas garis yang menghubungkan A dengan B. Dengan memanfaatkan Pitagoras, di sini triple Pitagorasnya 3, 4, 5 ya, 5 km. Jadi besar perpindahannya adalah besar perpindahan sebesar 5 km dengan arah perpindahan tentunya arahnya dari A menuju B ya. Misalkan dengan mata panah ini, jadi kita sertai dengan mata panah. Jadi ada mata panahnya yang menunjukkan arahnya dari A menuju ke B secara garis lurus. Nah, tidak perbedaannya bahwa jarak tempuh di sini akan termasuk pada besaran skalar ya. Karena hanya mempunyai nilai saja, jaraknya sekian. Tapi kalau perpindahan, ini akan termasuk kategori besaran vektor. Ya, karena selain memiliki nilai besar perpindahannya 5 km dalam hal ini, juga memiliki arah. Ya, jadi harus ditentukan arahnya juga. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa vektor di sini adalah suatu besaran ya. Besaran yang dimana memiliki nilai dan juga arah. Ya, yang dinyatakan kalau secara ilustrasi dinyatakan dengan apa? Dengan anak panah. Ya. Dalam hal ini ruas garis berarah dari A ke B. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ilustrasinya berupa ruas garis berarah. Nah, itu pemahaman tentang vektornya. Nah, sekarang kita akan lebih kulik lagi mengenai apa pertama nih sekarang. Notasi dulu.
notasi vektor. Jadi biasanya vektor saya gambarkan dulu seperti tadi, bahwa vektor itu luas garis berarah begitu ya. Misalkan ada titik A, kemudian ada titik B, kemudian kita akan coba garis ya dengan arah menuju B. Ini vektor ya. Ini vektor. Notasinya secara matematis itu dapat ditulis sebagai ini ya. Nah, dapat ditulis dengan huruf kapital menyatakan titik-titik ujung-ujung ruas garisnya dan disertai tanda panah di atas hurufnya ya. Ini disebut dengan vektor AB, di mana A ini dengan vektor AB seperti ini, A akan disebut sebagai titik pangkal. Dengan B disebut dengan titik ujung atau titik terminal gitu ya. Jadi lebih mudah biasanya kita menyebutnya dengan titik ujung. Jadi vektor AB di sini tentunya arahnya akan menuju B. Kemudian selain seperti ini, kalian bisa juga menyatakan dengan bentuk yang kedua, yaitu dengan huruf non kapital atau huruf kecil, tetap diisikan tanda panah di atasnya. Kalau tidak diisikan tanda panah, harus ditebalkan. Boleh, tapi ditebalkan. Hanya saja kalau dalam tulis tangan akan sulit membedakan mana yang tebal, mana yang tipis begitu ya. Jadi kalau manual, penulisan pertama dan kedua mungkin akan menjadi rekomendasi begitu ya. Itu mengenai notasi. Kemudian mengenai apa itu vektor ya, secara matematis kalau gambar kan tadi ruas garis berarah ya diilustrasikan ya. Tapi kalau secara matematis ternyata vektor tersebut dapat dinyatakan menjadi susunan beberapa bilangan atau komponen ya, bergantung kalian berbicara di R2 atau R3 ya, di dimensi 2 atau dimensi 3, di bidang atau di ruang. Nah, kita mulai coba buatkan yang di R2 dulu ya, di dimensi 2. Kalau dimensi 2 di bidang, biasanya kalau dalam koordinat kartesius kita gambarkan itu hanya sumbu X dan sumbu Y saja. Kan begitu ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Sumbu X dan sumbu Y. Oke, kurang lebih. Ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu biasanya kan kanan kiri ya, pergerakannya itu kanan kiri. Sumbu Y itu akan arah pergerakannya akan atas bawah. Jadi kalau kita buatkan sebuah vektor ya, saya buatkan dengan kotak satu menurut kotak satuan di layar ya. Ini saya buatkan titik A, kemudian ada titik B di sini. Ya, ini vektornya. Vektornya kita buat vektor AB. Nah, untuk menyatakan komponen-komponen vektor ini, jadi AB di sini, otomatis komponennya cuma ada 2 di R2 ya. Itu komponen pertama menyatakan arah pergerakan sepanjang sumbu X, berarti kanan kiri ya. Kanan kiri yang pertama ini. Sedangkan yang kedua nanti komponennya menyatakan arahnya itu, arah pergerakannya itu atas bawah. Terus berapa satuan kita akan hitung ya, sesuai dengan ilustrasi di gambar. Berarti A menuju B bergerak ke kanan kiri dulu, berarti dia harus ke kanan ya. Kalau dilihat dari kanan kiri berarti dia ke kanan sejauh 3 satuan. Kita tulis 3.
Kalau ke kanan berarti tanda bilangannya positif ya, sedangkan ke kiri dia negatif. Setelah ke kanan menuju B berarti harus ke atas sepanjang 2 satuan, sehingga karena ke atas tanda bilangnya juga harus positif, sini positif 2 berarti ya. Kalau nanti ke bawah dia harus negatif. Berarti vektor AB itu dapat dinyatakan sebagai vektor 32 dengan komponen 32. Ya, dapat juga dibuat seperti ini ya. 3,2 seperti koordinat titik ya. Tapi ini nanti dibaca vektor kalau memang ini adalah vektor. Jadi vektor 32. Ya. Tapi lebih lumrah biasanya kita membuat dengan kalau disertakan komponennya untuk yang pertama tadi ya, berdasarkan kolom kita susunnya. Ya. Kemudian coba saja kita contoh lain ya. Saya tidak buatkan dalam koordinat, mungkin di sini aja langsung ya. Oke. Nah ini vektor PQ. Nah, kira-kira vektor PQ ini memiliki komponen berapa? Apa saja komponen? Dengan diketahui gambar seperti ini, kita bisa gunakan arah pergerakan seperti tadi. Komponen pertama itu pergerakan kanan kiri, berarti dia menuju Q dari P harus bergerak ke kiri sejauh 1 satuan. Ke kiri berarti dia negatif, jadinya negatif 1. Ke bawah sekarang ya, 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah, maka dia juga harus negatif. Negatif 3. Nah, saya kira cukup mudah. Jadi ini kalau diketahui gambar seperti ini, cara menentukannya bisa kalian konstruksi dari arah pergerakan kanan kiri maupun atas bawah. Di R3, nah ini agak lebih ribet dibandingkan dengan yang R2. Kalau di R3 sendiri, ada 3 buah sumbu di sini. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Dan kalau bisa diperhatikan, agak sedikit berbeda sudut pandangnya ya. Di sini yang vertikal, itu adalah sumbu Z. Kalau di R2 tadi kan sumbu Y ya, yang atas bawah ya. Kalau di sini sumbu Z. Yang horizontal ini sumbu Y. Saya bisikan ada yang garis hubung, ada putus-putus itu yang bagian negatifnya. Saya berikan tanda sini Z plus, berarti ini sumbu Z negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Kemudian biasanya kita buat sumbu X itu ini ya, miring seperti ini. Saya pakai garis miring seperti ini. Sumbu X positif ke depan, ke belakang sumbu X negatif. Jadi ada depan belakang di sini lagi ya, yang dimana itu sepanjang sumbu X positif ke depan, ke belakang adalah sumbu X negatif. Secara umum seperti ini ya, sudut pandang yang dipakai seperti ini. Jadi atas bawah untuk sumbu Z, kanan kiri itu sumbu Y, dan depan belakang itu sumbu X. Seandainya, nah di sini saya gambarkan sebuah vektor ya. Ini hebatnya di sini. Saya pakai di sini 0,0 titik pangkalnya. Nah ini ada vektor, saya pakai penggaris saja. Ada vektor, saya namakan vektor AB aja ya. Ada vektor AB.
Oke, itu ya, ada vektor AB. Kemudian saya lengkapi dengan informasi ini ya, koordinatnya ya. Ada di sini 2. Oke, kemudian saya pakai 3. Oke, sini 4. Nah, itu ya. Akan mudah biasanya disajikan dalam bentuk gambar apa ya? Gambar balok ataupun gambar prisma ya. Prisma segi 4 balok ataupun kubus yang terjadi begitu ya. Tapi cukup saya buatkan seperti ini saja. Jadi seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi, vektor AB kalau dalam R3 sehingga dia mempunyai 3 komponen. Yang dimana untuk yang pertama menyatakan sumbu X. Di sini sumbu X-nya apa? Depan belakang dong ya. Depan belakang. Saya pakai singkat saja ya. Depan belakang. Sumbu Y yang kedua itu kanan kiri berarti ya. Kanan kiri. Kalau sumbu Z itu atas bawah ya. Saya kira itu ada 3 komponen yang perlu diperhatikan. Sama halnya mengenai tanda bilangan. Kalau depan, ini untuk nyari AB itu ke depan pergerakannya ya, untuk ke depan belakang atau sepanjang ke depan pergerakannya sejauh 3 satuan. Berarti positif 3. Ya. Setelah ke depan dia sepanjang kanan kiri atau sumbu Y, dia ke kanan. Ke kanan sejauh 4 satuan. Berarti positif 4. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian ke atas. Ke atasnya sejauh berapa satuan? Nah, lihat dari sumbu Z di sini koordinatnya tepat di 2 ya, 2 satuan ke atas. Ke atas positif 2. Berarti di sini vektornya vektor AB yaitu 3, 4, 2. Kurang lebih begitu. Cuman sudut pandangnya agak ribet sedikit dibandingkan dengan yang R2. Tapi secara konsep sama persis. Perhatikan mana sumbu X, mana sumbu Y, dan mana sumbu Z. Ya, saya kira itu ilustrasi tentang vektor dari pengertian awal, notasi sampai pada secara matematis vektor itu dinyatakan sebagai apa sih begitu ya. Nah, sekarang ada hubungan beberapa vektor ya. Hubungan beberapa vektor. Ada antar vektor. Hubungan antar vektor. Yang pertama, saya buatkan seperti ini. Saya perlu penggaris. Tunggu sebentar ya. Ini ada vektor, saya pakainya AB saja. Vektor AB. Kemudian saya buatkan juga vektor CD. Ada lagi vektor, saya pakainya vektor EF. Vektor EF. Ada vektor FE. Nah, FE. Ada vektor saya gambarkan sebelah saja. Ada vektor misalkan sini GH.
ya. Nah, saya kira cukup 4 vektor ini. 4 vektor yang saya buat, kita perhatikan hubungan antara AB dengan CD. Di sini saya buatkan dengan panjang yang sama. Dan kalau diperhatikan dari segi nilai atau panjang vektor, kemudian dari arah AB dengan CD, vektor AB dengan vektor CD, inilah yang disebut dengan dua vektor yang sama. Jadi dia memiliki cukup panjang dan arah yang sama. Sehingga dapat disimpulkan apa? Dapat diartikan bahwa nih si vektor AB ini bisa dipindah-pindah. Mau posisinya tepat di CD, gitu ya. Mau buat yang lain lagi silakan. AB mau dibuat di sini silakan. Misalkan ini vektor AB. Yang jelas panjangnya harus tetap seperti kondisi awal, arahnya juga harus tetap seperti kondisi awal. Ya, hanya pada panjang dan arahnya harus tetap sama. Ya, kemudian ada vektor AB dengan vektor FE. Dari segi panjang tetap sama, berarti bisa dikatakan 1 kali lipatnya, tetap sama. Tapi dari arah dia berlawanan dengan arah, tetap sejajar ya, tapi arahnya yang berlawanan dengan arah si AB. Maka untuk arahnya sendiri itu akan dipengaruhi oleh tanda vektornya, positif atau negatif. Kalau negatif dia arahnya akan berlawanan. Kemudian karena panjangnya tetap bisa dikatakan 1 kali lipat, maka tetap EF saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau AB dengan si EF ternyata dia hanya berlawanan. Panjang sama ya. Tuh, ya. Terus kalau dilihat dari AB dengan GH, selain dia berlawanan arah, betul ya, tapi tetap sejajar ya, Jadi arahnya saja yang berlawanan, berarti negatif. Kemudian panjangnya yang berbeda. Panjangnya juga berbeda. Berarti ada kelipatan di sana. Saya bisa tulis K kali GH. Ya. Entah AB itu setengahnya GH atau sebaliknya GH itu berapa kali lipat sih dari AB. Kemudian karena arahnya berlawanan dia negatif. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada arahnya berlawanan. Ya. Kemudian panjangnya juga berbeda, bergantung daripada berapa kali lipat pengalinya begitu ya. Skalarnya sini berapa sih, K-nya di sini begitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi hubungan antar vektor ini kapan kalian bisa sebut sama ya. Kalau sama bisa dipindah begitu ya, asalkan tidak mengubah panjang dan arahnya saja. Dan seterusnya. Kalau negatif dari vektor tertentu itu akan mengubah arahnya. Arahnya akan berlawanan dari arah awal.